Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah sholat isya dan tarawih yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan rahmat karunia hidayahnya hingga pada malam hari ini kita bisa kembali menunaikan kewajiban kita sholat isya berjamaah, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Dan alhamdulillah malam ini insya Allah kita masuk hitungan ke 5 Ramadan 1444 Hijriah. Berselawat kita kepada Rasulullah, semoga selalu sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangannya, pengorbanannya, mujahadahnya Islam sampai kepada kita sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kondisi iman kita itu kata Rasulullah kadang waktunya naik, kadang turun. Di awal-awal Ramadan seperti ini bisa dipastikan kondisi iman kita dalam keadaan sedang menaik, sehingga giroh dan semangat kita untuk melakukan amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu kuat, begitu kencang, sehingga Masjid Langgar Musholla di 10 malam pertama seperti ini memang hampir-hampir tidak bisa tertampung. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat-saat menaik seperti ini iman kita, agar dia dalam kondisi stabil terus menerus sampai nanti di penghujung Ramadan. Persoalannya kadangkala tidak sedikit orang-orang yang awam dalam melaksanakan ibadah puasa, yang dia hanya menahan haus dan lapar dari makan dan minum, dan berusaha untuk tidak melakukan apa saja yang dapat membatalkan daripada puasanya, namun dia tidak perhatikan penunjang amal-amal ibadah yang dia lakukan yang berserta dengan pelaksanaan ibadah puasa itu. Kadangkala mereka memang tidak mengerti, sehingga yang penting dia puasa, tidak terlalu pusing dan tidak terlalu mereka pikirkan kaidah apa yang terkandung di dalam perintah ibadah puasa. Yang penting orang puasa dia puasa, orang sholat dia sholat. Inilah yang dikatakan Imam Al-Ghazali yang membagi 3 jenis orang yang berpuasa. Salah satunya adalah puasa orang awam. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa ini puasa yang memang diperintahkan oleh Allah tidak kepada semua orang, tidak kepada semua manusia.
Tapi Allah khusus pilih orang-orang beriman saja. Maka yang dipanggil dan diseru, ya ayyuhallazina amanu, kata Allah. Penghususannya orang-orang beriman. Kenapa modal utama ibadah puasa itu iman? Karena memang puasa itu tidak gampang dan tidak mudah. Secara fisik otomatis, karena tidak ada asupan makanan 7, 8 bisa jadi sampai 9 jam, maka energi kita, apalagi yang melakukan aktivitas berat, yang ringan saja kita pasti lelah, letih, lesu, ngantuk campur. Dan memang itu yang diujikan oleh Allah kepada kita. Tapi karena iman yang kita miliki, maka semuanya itu tidak terasa oleh kita. Tapi tetap kita merasakan yang namanya keletihan, kelelahan, rasa lapar, haus, itu pasti. Karena memang yang diuji oleh Allah rasa lapar kita, rasa haus kita. Dan yang lebih penting adalah substansi puasa. Tentu tidak hanya sebatas kita menahan haus dan lapar, tetapi substansi daripada ibadah puasa itu, bagaimana Allah dengan caranya untuk menghantarkan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sesungguhnya substansi yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa? Inilah cara Allah memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman agar dia menggapai tingkatan tertinggi, yaitu orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara Allah dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa ini, dia mampu dan bisa meninggalkan segala apa saja yang menjadi larangan-larangan ketika dia melaksanakan ibadah puasa. Maka di sini kontak langsungnya itu dengan Sang Rabb Allah yang memerintahkan untuk dia berpuasa. Begitu sinyal hati iman kita langsung kepada Allah, tidak kepada yang lain, maka disinilah sesungguhnya cara Allah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Dengan segala kehati-hatian kita di dalam melaksanakan ibadah puasa, apa-apa saja yang menjadikan kekurangan nilai, yang boleh jadi sampai kita berjaga-jaga jangan sampai batal. Jangankan batal, mengurangi nilai ibadah puasa saja kita jaga, apatah lagi sampai kita batal. Ada proses takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan laparnya kita, dengan hausnya kita, maka muncul di situ ketergantungan kita sebagai hamba Allah yang memiliki kekuatan, yang memiliki daya, yang memiliki energi. Itulah milik Allah abadinya, bukan kita. Sehingga majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, proses kita menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan ibadah puasa, inilah cara Allah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan tidak bisa kita melakukan apa yang menjadi keinginan-keinginan kita. Kita mampu dan bisa melakukannya. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa mengikuti syahwat kita. Tapi begitu kita dihadapkan dengan jalan berpuasa, sekalipun tidak disaksikan oleh manusia yang lain, disitulah kita menghadirkan Allah dalam hidup kita, dalam setiap gerak-gerik kita, dalam setiap situasi
apapun ketika kita berpuasa, di situ kita mampu dan bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mampu dan bisa untuk makan, minum atau melakukan apa saja yang menjadi larangan dalam puasa, kita tidak lakukan. Padahal kita bisa. Karena ketundukan kita kepada Allah, yang kita yakin Dia mengawasi, yang kita yakin Dia ada, yang kita yakin Dia menyaksikan dan melihatnya. Maka kalau manusia lain tidak melihat, tapi kita yakin bahwa Allah yang mengamati kita, maka segala apapun yang membatalkan ibadah puasa, selalu kita berjaga-jaga. Hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan pengawasan Allah di dalam diri kita, itu cara kedua Allah kemudian melatih kita agar kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Yang terakhir, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, amalan-amalan kita, ketaatan-ketaatan kita, semakin kita rasakan betapa meningkatnya ibadah yang kita lakukan. Jadi kalau hari ini kita sudah berpuasa, lalu kemudian tidak menggeserkan frekuensi, kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ada yang salah, ada yang keliru. Karena dengan berpuasanya kita, ketergantungan kita kepada Allah, segala ketaatan dan amal-amal ibadah kita itu secara spontanitas terpanggil kita untuk bergiroh, untuk melakukan sebanyak-banyaknya, melakukan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bulan Ramadan kita tidak pernah tinggalkan tilawah Quran, kita tidak pernah tinggalkan infak dan sedekah, kita tidak pernah melakukan hal-hal yang memang dapat membatalkan. Semuanya kita lakukan secara kualitas dan kuantitas, secara bersamaan kita jaga dan kita upayakan. Bukan enak bangun di tengah malam jam 3, tapi jangan dulu makan sahur. Munajat kita dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan apa yang menjadi masalah kehidupan kita. Curhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah malam di mana orang banyak tertidur, kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kencang kita melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin terwarnai kita dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara Allah untuk menjadikan kita bertakwa kepadanya. Mudah-mudahan majelis yang dirahmati Allah, mumpung di awal-awal Ramadan, mari kita terus stabilkan iman yang saat ini terbang, iman kita yang saat ini meninggi, iman kita yang saat ini memuncak. Jangan sampai nanti begitu masuk putaran 10 yang kedua, apalagi 10 putaran yang ketiga, sudah sap-sap mengalami kemajuan. Hampir-hampir kita tidak lagi peduli tarawih kita, amalan-amalan kita, amburadul semua. Padahal target daripada Ramadan, target daripada puasa, la'allakum tattaqun, kata Allah, ingin menghantarkan diri kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya belum selesai Ramadan lalu kemudian kita gugur di tengah jalan, gagallah kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.